Baik, selamat sore anak-anak yang terkasih. Berikut Pak Tri akan membahas soal TO yang ke-7. Ada 20 soal. Pak Tri baru tahu ternyata yang digunakan hanya 15 soal, tapi tidak menjadi masalah. Kita mulai saja dengan pembahasan soal TO 7. Nomor 1, Pulau Morotai yang terletak di Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu pulau terluar Indonesia. Keberadaan pulau ini sangat strategis karena berdekatan dengan perbatasan Filipina dan memiliki pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). PLTS tersebut memiliki kapasitas 600 kW yang sudah beroperasi sejak April 2012. Nah, berdasarkan konsep geografi yang berkaitan dengan informasi di atas adalah kalimat yang menjadi pokok adalah Pulau Morotai yang terletak di Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu pulau terluar Indonesia, gitu ya. Kemudian dekat dengan perbatasan Filipina dan sebagainya. Maka konsep yang paling tepat adalah konsep lokasi, ya, karena menjelaskan tentang lokasi Pulau Morotai. Nomor 2, bulan Februari 2020 yang lalu, Cibiru Hilir mengalami banjir. Ternyata peristiwa tersebut juga dialami oleh beberapa daerah di Jatinangor, yang masuk wilayah Garut, juga wilayah Garut, Tasikmalaya, dan sebagainya. Maka fenomena tersebut lebih tepat ditinjau dengan prinsip, kalimat yang menjadi pendukung bahwa itu jawabannya adalah prinsip distribusi adalah menyebar di Jatinangor, Garut, Tasikmalaya, dan sebagainya. Itu menjadi gambaran sebaran atau distribusi. Yang nomor 3, pemukiman di sepanjang Bengawan Solo sering mengalami banjir, sehingga masyarakat membuat tanggul penahan banjir, dan pada waktu banjir terjadi, seringkali pemukiman ditinggalkan penghuninya. Pendekatan geografi untuk mempelajari peristiwa tersebut adalah pendekatan, jawabannya tentu ke lingkungan. Anak-anak sekalian tentu sudah sering menghadapi soal seperti ini, bahwa kalau ada sesuatu latar belakang kejadian yang disebabkan oleh manusia, maka kita pendekatannya selalu ke lingkungan, gitu ya, karena antara manusia dengan lingkungan alamnya atau lingkungan kehidupannya. Ya. Nomor 4, Pegunungan Kendeng di Jawa Tengah merupakan deret pegunungan kars, pegunungan kapur artinya, yang perbedaan tinggi rendahnya sangat ekstrim. Bahkan ada beberapa kawasan sangat rendah, membentuk lekuk-lekuk dan gua-gua kapur. Maka fenomena ini merupakan bagian dari aspek, kita tahu aspek geografi hanya 2, fisik dan sosial. Maka kalau kita menggambarkan tentang pegunungan, pegunungan kapur, kemudian tinggi rendahnya, morfologinya, dan sebagainya yang disebutkan itu tentu aspek fisik, gitu ya, bukan sosial, yang nggak ada penjelasan tentang sosialnya. Nomor 5, jarak antara kota Solok dengan kota Sindangkerta di peta 3 inci, sedang jarak sesungguhnya di lapangan 30,48 km. Maka skala petanya menjadi, caranya adalah kita tahu 1 inci itu 2,54 cm, maka kita jadikan senti paling mudah ya. Jadi 3 inci itu dikalikan 2,54 sama dengan 7,62, gitu ya, 7,62. Sehingga kalau kita sudah dapat jarak di petanya itu 7,62 cm, maka dibandingkan dengan 30,48 km. 30,48
kilometer gitu ya. 30,48 kilometer kalau dijadikan senti menjadi 3048000 ya. Jadi 30,48 dikalikan 100.000. Nah, gitu ya. 3.048.000. Berarti skalanya 7,62 cm dibanding 3.048.000. Maka skalanya kalau menjadi 1 banding sama dengan 1 banding 400.000. Ya, jawabannya itu ya. 1 banding 400.000. Jadi itu aja ya. Jadi yang inci jadikan senti, yang kilometer juga jadikan senti, maka didapat angka itu. Nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut. Pemantauan perubahan garis pantai, menentukan struktur batuan suatu wilayah, pemantauan distribusi sumber daya mineral, pemantauan daerah bencana gunung berapi, pemantauan luas daerah dan intensitas banjir. Pemanfaatan citra di bidang geologi ditunjukkan nomor. Geologi itu berkaitan dengan batuan. Ya, geologi itu ilmu yang mempelajari tentang batuan penyusun tubuh bumi. Maka yang berhubungan dengan batuan itu adalah nomor 2. Jadi menentukan struktur batuan suatu wilayah. Nomor 3, pemantauan distribusi sumber daya mineral, karena di dalam batuan banyak mineral begitu ya. 4, pemantauan daerah bencana gunung berapi. Pemantauan daerah bencana gunung berapi itu maksudnya adalah gunung berapi itu terjadinya juga di lapisan batuan, di lapisan geologi gitu ya. Dan dia menghasilkan juga banyak batuan beku, kemudian nanti kalau batuan beku sudah mengalami proses menjadi batuan sedimen mengalami proses lagi menjadi batuan metamorf. Jadi yang berkaitan dengan gunung berapi pasti berkaitan juga dengan batuan. Maka jawabannya adalah D, 2, 3, 4. Ya. Nomor 7. Menentukan sistem pemberian pupuk, menentukan lokasi kawasan industri, membuat jalan transportasi modern, mengembangkan lahan pertanian modern, pengembangan kompleks permukiman modern yang efisien. Yang merupakan manfaat SIG pada daerah perkotaan paling tepat pada nomor. Kita lihat kalau kejadian di kota biasanya ya berkaitan dengan industri atau jasa begitu ya. Nah, maka jawabannya adalah menentukan lokasi kawasan industri, membuat jalur transportasi modern, dan pengembangan kompleks pemukiman modern. Kalau yang 1 dan 4 tentu berkaitan dengan desa itu ya, berkaitan dengan pedesaan. Nomor 8. Berdasarkan teori pengapungan benua pada awal pembentukan benua Australia, merupakan bagian dari benua. Nah, kita ingat benua Pangea awalnya hanya 1 benua, kemudian benua itu pecah menjadi 2. Nah, yang bagian atas itu Laurasia, itu nanti akan membentuk Asia dan Eropa dan sebagainya, dan Amerika Utara, ya. Nah, kemudian benua yang sebelah selatan adalah Gondwana. Nah, Gondwana itu ya Afrika, Australia, gitu ya. Itu yang terjadi seperti itu. Ya, jadi benua Australia itu termasuknya di bagian yang selatan, Gondwana, karena Australia juga meletaknya di selatan. Dan mengalami perpecahan lagi nanti ya, teori kontraksi semakin menjauh nanti ya, satu dengan yang lain. 9. Di jagat raya telah terdapat gas yang berkumpul menjadi kabut nebula. Gaya tarik-menarik antar gas hingga membentuk kumpulan kabut yang sangat besar ini berputar semakin cepat. Dalam proses perputaran yang cepat ini menyebabkan materi kabut bagian khatulistiwa terlempar, memisah, dan memadat. Fragmen inilah yang kemudian menjadi planet-planet dalam tata surya. Bagian inti kabut tetap berbentuk gas pijar yang kita lihat seperti sekarang ini adalah matahari. Teori pembentukan tata surya ini dikemukakan oleh tentunya yang mengungkapkan pertama kali tentang teori nebula atau teori kabut itu adalah Immanuel Kant. Ya,
nanti Immanuel Kant itu akan bertemu dengan Laplace, Pierre de Laplace. Kemudian mereka bersinergi, tapi ini zaman yang berbeda ya. Tapi yang mengungkapkan pertama kali adalah Immanuel Kant. Nomor 10. Ada keterangan bahwa suhu rata-ratanya minus 223 derajat Celcius. Jarak planet ini ke matahari 38,8 AU. Satelit terbesarnya adalah Triton. Pernyataan di atas merupakan ciri-ciri dari planet. Nah, kalau soal seperti ini kan sifatnya hafalan sebenarnya. Kalau tidak ingat tentang suhunya berapa, satelitnya namanya apa dan sebagainya, itu mungkin tidak semua hafal. Ingat kata Pak Tri adalah cari aja jaraknya. Jarak ini dikatakan di situ 38,8. Kita masih ingat 0, 3, 6, 12, 24 dan seterusnya. Setelah itu semua angka itu ditambah 4 dibagi 10. Maka kalau diurutkan Merkurius, Venus, Bumi, Mars, planetoid, Jupiter, Saturnus, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, planetoid dulu, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, kan gitu ya, ingat ya. Nah, jarak yang paling jauh itu adalah berarti kan 6, 12, 0, 3, 6, 12, 24, terus 48, 96, 192, dan 384. Nah, 384 jarak paling jauh itu berarti Neptunus ya, 384. Ditambah 4, berarti 388, dibagi 10, 38,8. Tuh, yang paling jarak yang paling tepat ya Neptunus. Kalau dilihat dari hitungan jarak, sudah pasti itu. Nah, nanti yang lain berarti tidak perlu dihafalkan juga nggak apa-apa. Asal hafal, asal bisa menghitung jaraknya. Ya, jadi jawabannya Neptunus. Nah, di sini ada nomor 11, ada peta Indonesia. Nah, kemudian ada yang bertanda X, merupakan daerah yang cocok untuk pembangkit listrik tenaga energi terbarukan, yaitu pembangkit listrik tenaga. Nah, di daerah Indonesia Timur curah hujannya sangat sedikit, maka nggak mungkin PLTA air ya. Kemudian angin ya mungkin bisa, tapi belum tentu stabil. Maka yang paling stabil adalah matahari, karena sinar matahari itu panjang ya. Sinar mataharinya intensitasnya besar karena jalur terbuka, pulau-pulau kecil gitu ya, kepulauan, kemudian jalurnya terbuka, terus kemudian musim kemaraunya panjang gitu ya. Itu yang menyebabkan di sana memungkinkan terjadinya pembangkit listrik tenaga sinar matahari. Ini tenaga terbarukan, tenaga yang tidak memproduksi polusi gitu ya, polusi yang seperti fosil yang ada polutan ya. Nomor 12, kekayaan biota laut yang berlimpah dan beragam. Nomor 1 ya. 2, panjang pantai yang mendukung dibangunnya pelabuhan kapal besar. 3, pertambangan lepas pantai atau offshore yang berlimpah. Banyaknya gunung api aktif di dasar laut. Perkembangan budaya para nelayan yang cenderung modern. Faktor yang mendukung Indonesia menjadi salah satu negara poros maritim dunia adalah, nah kita tahu poros maritim itu artinya negara yang menitik tolakkan perkembangan potensinya dari laut. Nah, Indonesia kan sangat potensi lautnya. Yang menunjukkan kekayaan laut mana? Nah, nomor 1 dan nomor 2. Ya, menunjukkan Indonesia ini memang negara maritim, negara laut ya. Nomor 13. Ada gambar pola konsentris, itu namanya pola konsentris ya. Nah, dalam pembagian pola konsentris nomor 1 itu city atau pusat ya. City, Center of Business District juga bisa itu ya. Nomor 2 itu suburban, Miss. Nomor 3 suburban fring. Nah, nomor 4 urban fring. Nomor 5 rural urban fring ya. Nah, mana daerah ini yang menunjukkan daerah hinterland? Tentu ya yang paling luar namanya hinterland adalah
daerah pinggiran kota yang berfungsi memasok kota akan kebutuhan bahan-bahan pokok kehidupan kota. Ya beras, ya sayur, ya makanan pokok lah. Itu disuplai oleh daerah hinterland ini. Contohnya ya Lembang atau Pangalengan itu mensuplai Bandung akan kebutuhan bahan-bahan pokok. Nggak mungkin orang Bandung nanam sendiri sayuran begitu ya, pasti dari daerah pinggir, bukan daerah pusat kota gitu ya. Nggak mungkin orang di alun-alun nanam kangkung misalnya gitu ya. Nah, kesulitan, kalaupun ada itu sifatnya hidroponik sedikit orang gitu ya. Nomor 14, dua buah kota masing-masing X dan Y. X penduduknya 20.000, Y berpenduduk 80.000. Jarak kedua kota tersebut 90. Jika ingin membangun SPBU di antara kota X dan Y, lokasi yang tepat berada, jawabannya kita tahu titik henti ya, rumusnya pakai titik henti XY sama dengan jarak XY berarti 90 dibagi 1 plus akar penduduk. Di sini penduduk Y berarti ya per penduduk X. Kenapa? Yang besar dibagi yang kecil. Nah, berarti 80.000 dibagi 20.000 itu 4. Akar 4 itu 2. Jadi 90 dibagi 1 plus 2, berarti dibagi 3. 30 km. Diukur dari mana? Dari yang penduduknya lebih sedikit. Maka jawabannya adalah A. 30 km dari kota X. Nomor 15. 1. Terjadi cultural lag atau kesenjangan budaya. 2. Terjadi aglomerasi pemukiman semakin jelas. Rasio antar pengguna jalan dengan infrastruktur yang tersedia semakin tak berimbang. Kebutuhan atau permintaan akan pemukiman semakin menurun. Banyak lahan pertanian berubah fungsi menjadi niaga atau perdagangan. Yang merupakan dampak urbanisasi bagi kota adalah bagi kota, ya. Maka yang pertama terjadi tentu terjadi aglomerasi pemukiman semakin jelas. Ya. Jadi kita bisa mengalami sendiri pemukiman elit dengan pemukiman kumuh itu sangat ekstrim ya perbedaannya. Ya. Pemukiman satu tertata dan cenderung modern mewah, sedang yang satu tidak tertata dan bahkan agak cenderung kumuh, cenderung berimpit-impit di dekat sungai misalnya ya. Itu perbedaannya. Kemudian yang ketiga, rasio antara pengguna jalan dan infrastruktur yang tersedia semakin tak berimbang. Kita ingat Bandung ini semakin macet hari demi hari. Kenapa? Karena jumlah penduduk dengan kapasitas jalan yang tersedia tidak seimbang lagi. Maka kalau banyak kendaraan yang masuk ke jalan, sedangkan jalannya tetap aja itu aja, pemakai jalannya bertambah tentu tidak seimbang. Jadi jawabannya 2 dan 3. Nomor 16. Wilayah Jatisrono memiliki potensi sebagai berikut. 1. Daerah yang tandus hanya bisa tumbuh semak-semak. 2. Daerah hutan konservasi yang banyak flora fauna dilindungi. 3. Daerah lahan persawahan yang cukup irigasi. 4. Daerah pegunungan kapur yang banyak terdapat tanaman jati. 5. Lembah pegunungan yang subur dan banyak tanaman palawija. Dari data tersebut, wilayah Jatisrono tersebut, maka daerah yang cocok untuk membangun industri semen. Nah, kita ingat industri semen itu harus dekat dengan bahan bakunya supaya nggak dibawa-bawa jauh-jauh muruluk ya atau tetap diterbangkan angin ya. Nah, kapur itu materi utama pembuat semen. Dan itu kalau dipindah-pindahkan, diangkut terlalu jauh, bikin kotor di jalan yang dilewati gitu ya. Maka sebaiknya mendekati lokasinya. Maka jawabannya adalah 4. Ya. Nomor 17. Pada data ilustrasi skema wilayah di samping yang paling cocok untuk usaha mebel tahu ya, meja kursi, ya, tempat tidur, gitu ya, ya perlengkapan rumah tangga yang mendukung kegiatan dalam pemukiman ya. Bahan yang sebagian besar bahan bakunya berasal dari kayu rotan adalah daerah. Tentu rotan itu adanya di hutan, nggak mungkin di pegunungan yang tinggi, yang rotan cenderung di daerah yang rendah, tapi hutan gitulah, hutan tropis yang banyaknya. Karena di situ
banyak pohon-pohon besar. Nah, rotan ini menjalar, menumpang pada pohon-pohon besar ini. Dia nggak bisa, dia ambil makanannya langsung dari tanah, tapi tidak bisa berdiri sendiri begitu ya. Jadi dia menjalar di antara pohon-pohon itu, dia menopangkan badannya di pohon-pohon itu. Maka yang paling mungkin ya jawabannya hutan produktif gitu ya. Di situ pilihannya hanya pegunungan, rawa-rawa, pantai, hutan produktif atau diantaranya. Nah ya tentu yang paling cocok adalah hutan produktif. Faktor yang mempengaruhi dalam perencanaan pembangunan wilayah kota yang sudah padat adalah nomor 18 ya. Ya tentunya yang paling tepat adalah nomor 2, karena di situ membangun pusat kegiatan penduduk seperti pasar, sekolah, kantor pemerintahan harus di pinggir kota. Itu upaya untuk supaya daerah padat tidak terlalu padat, tidak terlalu padat. Kalau pasarnya agak di pinggir gitulah katakanlah, itu bisa membagi kepadatan, densitasnya bisa terbagi. Kemudian yang kedua, membangun sarana pemukiman penduduk yang cenderung berkembang vertikal. Nah, di pemukiman padat tidak memungkinkan lagi membuat rumah dengan luas horizontal gitu ya. Jadi rumahnya banyak gitu, lebar luas, ukurannya cukup besar-besar, nggak mungkin lagi. Maka satu lahan itu supaya bisa nampung banyak orang, dibuatlah apartemen gitu ya. Maka itu yang gambaran tentang berkembang vertikal gitu ya. Ketika kota-kota besar pasti banyak apartemen, orang tinggal di apartemen-apartemen, atau kalau enggak rumah susun gitu ya, itu vertikal, gambaran vertikal. Jadi jawabannya 2 dan 3. Kemudian nomor 19. Berikut adalah ciri-ciri suatu negara. Karakteristik negara berkembang ditunjukkan nomor, nah, lihat di situ, kalau laju pertumbuhan penduduk rendah itu pasti maju. Berkembang itu pasti pertumbuhan penduduknya masih tinggi gitu ya. Maka jawaban yang tepat adalah komoditi ekspor berupa bahan mentah, itu rata-rata jualnya mentah gitu ya. Kemudian yang berikutnya produktivitas dan daya saingnya rendah. Di negara berkembang memang belum ya, belum persaingan belum bisa kuat di negara maju. Kemudian yang nomor 6 adalah angka ketergantungan penduduknya masih tinggi. Ya betul, negara berkembang itu angka ketergantungan penduduknya masih tinggi. Dependensi rasionya itu ya masih tinggi. Nomor 20 juga gambaran peta. Negara maju yang terdapat pada peta ditunjukkan oleh angka. Nah, dulu Cina belum masuk negara maju, memang masih mengalami proses pertumbuhan, walaupun sekarang ini dikategorikan sebagai negara yang ya sudah maju sebenarnya sekarang ini. Tapi dibandingkan yang lain, yang lebih dulu adalah ini nomor 4 itu adalah Korea Selatan, nomor 5 itu adalah Jepang. Cina masih terkendala oleh jumlah penduduknya yang sangat besar. Sehingga untuk menjadi kategori negara maju masih apa ya istilahnya rasio penduduknya masih harus dikendalikan dulu. Ya, atau produktivitasnya harus semakin tinggi. Begitu ya. Jadi jawabannya 4 dan 5 yang lebih tepat adalah Korea Selatan dan Jepang. Sampai di sini yang dijelaskan Pak Tri, semoga itu membantu kalian di dalam belajar, dan selamat belajar, jangan putus asa.